Calonnya Pak? Calonnya? Iya. Calonnya tanya ke Bu Mega. Saya memberikan pandangan-pandangan dari angka-angka yang kita miliki. Ketika terlalu jauh masuk ke dalam hal-hal teknis, Pak Jokowi nanti kehilangan tujuannya ketika ingin menjadi kingmaker. Ketika ingin jadi kingmaker kan harusnya dengan kesadaran bahwa ada kingmaker lain dan ada queenmaker lain yang harus bersepakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi dan sekarang sudah masuk ke episode 102. Dan saya minta maaf ya, waktu Jumat kemarin harusnya kita taping nih episode 102 ini, tapi lagi-lagi karena kesibukan, karena tugas yang tidak bisa saya tinggalkan, jadi tapingnya terpaksa harus diambil sekarang ya. Jadi hari ini saya mau membahas judul calon penerus yang tidak kunjung putus. Jadi alot ini kayaknya. Siapa calon penerus Pak Jokowi ini? Alot sekali ini. Belum ada nama definitif yang keluar sampai hari ini. Jadi hari Sabtu kemarin itu tiba-tiba di grup-grup WA itu menyebar itu rilis dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Ibu Mega. Sebenarnya pertemuan Presiden Jokowi dan Ibu Mega ya nggak ada yang terlalu merhatiin juga sih sebenarnya. Karena pertama itu biasa, pasti sering sekali bertemu mereka. Pasti sering sekali bertemu dan kalaupun bertemu kemarin tuh hari Sabtu tuh nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadi kalau nggak dibocorkan oleh Sekjen PDIP nggak ada yang tahu tuh. Dan nggak ada yang coba nyari-nyari tahu juga sebenarnya. Tapi karena sudah dibocorkan, kemudian jadi berita, saya lihat ada beberapa hal menarik yang mungkin menarik untuk dibahas. Jadi yang saya garis bawah itu adalah soal kata-kata yang sebenarnya jarang disampaikan dalam rilis ya. Pertemuan 3 jam. Karena memang Presiden itu sibuk ya. Walaupun di hari libur, Presiden itu pasti jadwalnya padat sekali. Jadi kalau terima orang tuh 45 menit, 1 jam, 1,5 jam tuh udah istimewa sekali tuh. Jadi penting kayaknya untuk menekankan bahwa ini pertemuan 3 jam. Tapi dari pertemuan 3 jam ini kalau dilihat apa hasilnya, poin 3 poinnya, nggak ada yang memuaskan rasa ingin tahu publik. Nggak ada yang bisa melepaskan dahaga publik soal ngomong apa sih 3 jam. Gitu kan, kita kebayang tuh ngomong 3 jam itu betapa serunya. Obrolan 3 jam itu kan kebayang. Kalau kita baca poinnya, poin pertama soal kesepahaman soal kebangsaan. Soal pentingnya menghadapi konstelasi global, tentang riset, tentang pangan dan segala macam yang apa iya bicara seperti itu. Mungkin dia bicara seperti itu tapi mungkin nggak terlalu dalam lah ya. Terus yang kedua poinnya katanya bicara soal sayur lodeh yang merupakan makanan kesukaan Bung Karno. Ya apa iya itu? Ya mungkin ada obrolan seperti itu tapi itu pasti bukan inti pembicaraan. Dan yang ketiga katanya ada cerita-cerita untold story tentang ruangan-ruangan dan barang-barang yang ada di istana. Karena Bu Mega pernah lebih dahulu tinggal di istana, jadi untold story-nya banyak dari Bu Mega. Tapi dahaga publik soal 3 jam ini kan gak terpuaskan oleh itu. Jadi hanya sekedar ngasih tahu bahwa ini pertemuan 3 jam loh. Jadi pertemuan 3 jam ini kan dalam kepala kita berarti ada sesuatu yang urgent banget. Atau ada sesuatu yang darurat sekali. Atau jangan-jangan ini sesuatu yang sangat alot sekali. Sehingga 3 jam pun mungkin keluarnya belum ada kesepakatan gitu. Jadi mungkin soal itu ya. Karena kalau kita baca berita-berita balasannya, kalau dari PDIP bilang ya pasti ada bicara tuh soal tahun 2024 dan kriteria presidennya adalah orang yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau lagi terjadi peristiwa kayak di DKI, di mana pembangunan Pak Jokowi dan Ahok tidak dilanjutkan. Dan Pak Jokowi nggak ingin itu terjadi setelah 2 periode masa pemerintahan dia di Republik Indonesia.
Oh, berarti ada ngomongin capres-capres gitu. Tapi di sisi lain presiden jawabnya, ya kita kan ngasih angka-angka. Kita kan ngasih-ngasih data, ngasih angka survei. Buat kalau mau dukung capres, capres-capres, ya ini angkanya, ini orang-orang. Kalau dari sisi angka-angka kan kita berarti sudah tahu itu preferensi presiden kemana. Jadi kira-kira beginilah. Jadi kalau bicara angka, presiden pasti akan bilang, Ganjar dong diusung oleh PDIP. Gitu. Mungkin dari sisi PDIP-nya bilang, tapi apa iya Ganjar itu akan meneruskan cita-citanya Bung Karno? Apa iya Ganjar sesuai dengan nilai-nilai dan perjuangannya Bung Karno? Atau bisa juga PDIP challenge, apa iya Ganjar itu bisa diharapkan cukup kuat untuk meneruskan legasinya Pak Jokowi? Mungkin tak akan terjadi pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang cukup alot soal itu. Tapi saya ingin menariknya lebih tinggi helikopter view-nya. Memang secara keseluruhan tidak hanya soal siapa capres PDIP yang alot, siapa calon yang harus diusung oleh PDIP yang alot. Menurut saya yang alot itu hari ini memang secara keseluruhan. Siapa yang harus menjadi penerus Pak Jokowi setelah ini itu masih sangat alot. Karena memang sampai hari ini kan memang nggak ada calon presiden dan calon wakil presiden yang sudah definitif. Ya kan? PDIP yang punya kursi sendiri, bisa maju sendiri tanpa harus mikirin teman. Mau ada teman, mau ada enggak, terserah. Yang penting kita bisa maju sendiri. Itu juga masih belum tahu kita. Walaupun sebagian besar pendukung Ganjar yakin betul tidak akan lari dari Ganjar ini. Karena berdasarkan survei, PDIP mengusung Ganjar harusnya kalau pengen menang. Tapi kan kalau memang logika itu bisa diterima, kenapa PDIP hari ini nggak umumkan saja Ganjar? Toh dengan diumumkan secara definitif, Ganjar hari ini sudah bisa mengelilingi daerah-daerah. Sudah bisa berkunjung daerah-daerah, tidak hanya sekedar lari pagi pakai celana pendek. Nggak cuma sekedar dada sama orang. Dia sudah datang sebagai seorang calon pemimpin. Dia sudah datang sebagai calon presiden yang bisa diuji. Diuji oleh masyarakat soal karakternya, soal kualitas individunya, soal rekam jejaknya, soal prestasinya, soal gagasannya. Kalau sekarang kan karena nggak ada status, ya dia lari-lari aja, lari-lari di Medan, lari-lari di Sulawesi, lari-lari di Kalimantan, lari-lari jangan-jangan nih duta besar maraton ini kan gitu, bukan calon presiden. Jadi memang alot ini. Ada koalisi yang sudah dibikin oleh pendukung-pendukung Pak Jokowi, namanya KIB. Koalisi Indonesia Bersatu, ada Partai Golkar, Partai PAN, dan P3. Mereka sudah serahkan kepada Presiden nih. Ini koalisi pendukung Pak Jokowi dan akan meneruskan apapun legasi dan pembangunannya Pak Jokowi. Tapi saya lihat juga koalisi ini nggak dijaga dengan benar. Masing-masing disuruh joget-joget aja menurut saya. Tiba-tiba PAN disuruh joget-joget, dukung Ganjar, Erik gitu kan. Kemudian P3 disuruh joget, dukung Sandiaga Uno lah, ada sebagian dukung Ganjar kan gitu. Jadi menurut saya ini koalisinya Pak Jokowi sendiri juga nggak dijagain oleh Pak Jokowi. Disuruh joget-joget sendiri aja gitu. Jangan-jangan disuruh joget Pak Jokowi. Kalau Ganjar ET diusung oleh PAN, didukung oleh PAN kan berarti nggak mungkin tanpa restu Pak Jokowi kan gitu. Ini koalisi pendukung Pak Jokowi yang sudah menyerahkan dirinya akan melanjutkan legasi Pak Jokowi, nggak dijagain. Jadi memang alot nih. Siapa yang harus jadi penerus Pak Jokowi ini alot, ada kesempatan untuk membuat all the president men. Ya, tapi karena dibikin alot seperti ini ya orang yang mungkin ya, orang yang mungkin paling tidak diinginkan oleh Pak Jokowi karena dianggap bukan presiden men, Mas Anies misalnya, ya mungkin akhirnya nggak terbendung nih buat dapat tiket. Ya karena sekarang kan tiga partai sudah deklarasi nih mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Walaupun baru 2 yang tanda tangan piagam koalisi. Baru Nasdem dan Demokrat yang tanda tangan piagam koalisi. PKS belum tanda tangan. Saya nggak tahu PKS nunggu apa. Ya partai ini belum tanda tangan. Tapi besar kemungkinan akan tanda tangan. Jadi kan orang yang paling mungkin paling tidak diinginkan untuk maju oleh Pak Jokowi akhirnya bisa maju tanpa bisa dihadang sama sekali. Jadi sebenarnya Pak Jokowi bisa lebih tenang mendesain all the president men ketika tidak terlalu jauh masuk ke dalam urusan
teknis siapa calonnya dan harus lewat partai mana. Nah, ini penting nih. Karena Pak Jokowi harusnya bernegosiasi, salaman dan membangun kesepakatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik real yang ada aja. Salaman dengan PDIP. PDIP kan bagian dari pemerintah. Jadi dia nggak mungkin nggak melanjutkan apa yang dibuat oleh Pak Jokowi hari ini. Secara partai ya. Jadi serahkan saja sama PDIP. Siapapun yang kemudian ditunjuk oleh PDIP. Apakah Ganjar, apakah Ibu Puan, apakah Ibu Mega sendiri yang akan maju, pasti melanjutkan legasi dan pembangunannya Pak Jokowi. Tanpa perlu khawatir sama sekali. Kenapa? Mereka bagian dari yang membangun hari ini kok. Kan kayak gitu. Jadi, tapi kalau Pak Jokowi terlalu dalam ikut campur, harus Ganjar. Ini datanya loh. Data surveinya ini, jadi harus Ganjar nih. Kalau nggak Ganjar nanti kalah ini gitu. Itu kan haknya partai, prerogatifnya partai. Nah, jadi habis energi untuk trade off. Kalau sama PDIP kan ya udah ditarik ulur aja terus, tarik ulur terus sehingga semakin banyak trade off yang harus dilakukan oleh presiden, yang harus diberikan oleh presiden kepada PDIP. Gitu. Jangan-jangan ini pemilu dengan sistem tertutup adalah bagian dari trade off ini gitu. Iya, siapa tahu kan kayak gitu. Atau misalnya dengan KIB, ya udah biarkan KIB merumuskan sendiri siapa yang akan menjadi penerusnya Pak Jokowi. Ya, calon penerus Pak Jokowi siapa dari KIB sehingga nggak terlalu alot. Biar mereka yang memutuskan sendiri karena mereka hari ini bagian dari pemerintahan dan nggak mungkin tidak melanjutkan. Tidak mungkin tidak meneruskan. Kenapa? Mereka terlibat hari ini kok. Kan kayak gitu. Nah, kalau sudah melepaskan kayak gitu misalnya kepada Gerindra dan KIR, Gerindra PKB, mereka juga bagian dari pemerintahan hari ini. Jadi terserah mereka siapa capres, siapa cawapresnya. Karena kalau bertiga ini bersaing, siapapun yang menang itu orangnya presiden. Penerusnya presiden. Orang yang bisa dipercaya oleh presiden untuk melanjutkan legasi pembangunan gitu. Jadi presiden bisa fokus, kekuatan-kekuatan politik ini bisa fokus, ya kita-kita aja yang maju. Nanti kita bisa punya strategi, bisa punya cara, bisa punya taktik supaya koalisi perubahan nggak bisa maju. Iya kan, itu kan fair-fair aja. Kalau dalam politik kayak gitu bisa fair-fair aja. Tapi karena terlalu banyak energi yang dihabiskan untuk misalnya trade off dengan PDIP. Ya, ini harus Ganjar, di pihak sana belum mau terima Ganjar. Dari pihak sini dorong terus Ganjar. Dari pihak sana lagi-lagi nggak mau Ganjar. Sehingga energinya habis untuk itu. Karena energinya habis untuk itu, Anies lewat dengan santai. Anies lewat melenggang. Wah, di sana lagi sibuk tarik ulur. Saya bisa maju. Saya bisa lewat dengan tenang ini. Jadi menurut saya ini ketika terlalu jauh masuk ke dalam hal-hal teknis, Pak Jokowi nanti kehilangan tujuannya ketika ingin menjadi kingmaker. Ketika ingin jadi kingmaker kan harusnya dengan kesadaran bahwa ada kingmaker lain dan ada queenmaker lain yang harus bersepakat. Jadi ketika misalnya memberikan keleluasaan kepada partai-partai pengusung untuk menentukan siapa calon mereka, maka siapapun yang menang itu pasti penerusnya Pak Jokowi. Dan semuanya bisa punya waktu yang cukup untuk membuat misalnya kelompok oposisi tidak bisa maju. Tapi kalau hari ini karena sibuk bersih tegang sesama anggota koalisi, sibuk saling mempengaruhi, sibuk saling bermanuver untuk siapa yang harus maju lewat jalan apa, lewat jalur apa, saya khawatirnya nanti energi ini akan banyak habis sampai detik-detik terakhir. Sehingga yang berpasangan nanti itu bukan lagi pasangan capres-cawapres yang membangun chemistry sejak lama. Tapi akhirnya yang terpaksa. Apakah itu terpaksa gara-gara bandar sepakatnya yang ini? Atau terpaksa gara-gara nggak ada lagi calon lain, ya terpaksa kita aja bersama-sama gabung. Atau terpaksa karena hal lain. Tapi intinya kalau di detik-detik terakhir itu pasti terpaksa. Kawin paksa atau kawin dipaksa. Jadi chemistry-nya itu nggak terbangun sejak lama. Bagi publik ini juga rugi. Kenapa? Kalau di detik-detik terakhir publik nggak punya waktu yang cukup menguji mereka. Mereka juga nggak punya waktu yang cukup untuk menunjukkan siapa diri mereka, rekam jejak mereka, karakter mereka, kualitas leadership mereka, cara pendekatan mereka ke masyarakat juga nggak punya waktu yang cukup mereka untuk membuktikan itu kepada masyarakat. Kenapa hanya 75 hari? Jadi ini yang saya sebut dengan calon penerus yang
tidak kunjung putus nih. Karena kalau kita sebagai publik ya, kalau saya sebagai publik hari ini berharap, ya bulan-bulan ini harusnya udah keluar nama lah, ya siapa capres cawapres definitif. Walaupun didaftarkannya nanti, tapi sekarang paling enggak kita sudah melihat orang itu sebagai capres. Kita sudah melihat orang itu sebagai cawapres. Sehingga kita mengujinya juga dengan posisi dia sebagai capres dan sebagai cawapres. Jangan kayak sekarang. Ada orang berantem, pendukung si A sama pendukung si B berantem kayak udah sampai tidak mau menerima keberadaan satu sama lain. Padahal dua-duanya belum pasti jadi capres. Coba bayangkan itu. Sudah ribut menghabisi si A, sibuk memuji si B. Begitu juga sebaliknya. Padahal dua-duanya belum tentu posisinya sebagai capres dan cawapres. Baru diduga. Baru tersangka. Tersangka bakal jadi capres. Diduga bakal jadi capres. Jadi gitu ya. Semoga ini waktu kan sudah kasib ya. Sudah kurang dari 1 tahun nih. Kalau benar pemilu mau dilaksanakan Februari tahun 2024, sekarang berarti sudah kurang dari 1 tahun. Dan kita berharap waktu yang sudah semakin pendek ini juga membuat kekuatan-kekuatan politik makin arif. Bahwa kami masyarakat, kami publik ini butuh disuguhkan segera nih capres dan cawapres definitif sehingga bisa kami uji. Bisa kami undang, bisa kami tanya, bisa kami debat dalam kapasitas dia sebagai capres dan cawapres, bukan sebagai pelari maraton, bukan sebagai penceramah di masjid, ya, bukan sebagai yang kayak gitulah. Karena hari ini mereka kampanye terselubung semua, bukan kampanye beneran. Mungkin begitu ya. Itu saja yang bisa kita bahas. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.